Halo dunia, segala dunia, terutama dunia buku. Kita jumpa lagi. Aku berharap kita selalu dalam keadaan sehat dan terus sehat melewati hingga pandemi COVID-19 ini berakhir. Seperti dahulu, ketika Eropa dilanda wabah pes atau dikenal sebagai Black Death, Nusantara lolos dari wabah itu, justru menuju puncak kejayaan. Karena itu kita berharap dan terus mendesak pemerintah Jokowi untuk mengerahkan sumber daya melawan dan mengenyahkan COVID-19. Karena itulah kita mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada yang berpotensi meluaskan penyebaran serangan COVID seperti di Malaysia. Pemilu lokal di satu negara bagian berpenduduk 3 juta orang memicu lonjakan kasus COVID-19. Nah, di Indonesia ada 270 daerah dengan ratusan juta pemilih yang akan menggelar pilkada. Apakah itu tidak akan memicu lonjakan jadi bencana? Kita waktu Black Death menyerang abad 13-14, kita bisa lolos dari situasi itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kenyataannya akan berbicara seperti itu. Baiklah, kita kembali ke agenda kita. Minggu lalu kita bicara Kertanegara yang hidup dalam periode abad ke-13. Oh ya, aku koreksi sedikit ya. Keterangan minggu lalu, krisis atau kejatuhan Kertanegara bukan di ujung abad ke-13, tapi pangkal abad ke-13. Sekarang kita juga bicara periode ini sebenarnya. Ini buku yang tebal. Bukunya pengarangnya Peter Jackson. Terjemahan Fahmi Yamani. Penerbit Serambi, Jakarta. Cetakan pertamanya Maret 2019. Jumlah halamannya hampir 900 halaman, hampir 1000 halaman. Tebal sekali. Jadi membacanya juga harus sabar, fokus, dan berstamina dengan waktu yang atur sendirilah. Kita punya kesibukan sendiri kan. Tapi jangan lupa ngopi juga. Judulnya sebenarnya sudah bisa menunjukkan isi atau yang dimau dari buku ini. Dari puncak barbar, penaklukan Mongol ke dunia Islam hingga menjadi Muslim. Dramatiknya saya pikir seperti dari kondisi barbar yang paling puncak, tiba-tiba bisa mengalami pertobatan religius menjadi Muslim. Kira-kira. Ringkasnya, bagaimana Islam mampu survive dari amukan dan penindasan Mongol, bahkan justru mampu menjadikan penindasnya itu menjadi Muslim. Jadi hampir mirip dengan agama Kristen di bawah Kekaisaran Roma, yang justru mampu mengubah dari agama yang ditindas dan disiksa oleh para kaisar Roma
menjadi agama resmi Kekaisaran Roma. Nah, keterangan dan proses bagaimana menjadi muslim inilah yang panjang lebar dengan banyak sumber dan detail yang bisa jadi melelahkan atau membosankan. Tapi judulnya aku kira subjektif dengan menyebut barbar. Dengan demikian sudah menghakimi atau memberikan stigma buruk pada suatu bangsa atau peradaban yang dilahirkan dengan kerja keras, susah payah, berdarah-darah oleh seorang jenius Temujin di stepa padang rumput Asia Tengah yang kebetulan juga buta huruf. Mungkin dia juga mengandalkan telinga. Bukunya lumayan mahal ini, 250.000. Aku beli di Gramedia, tapi kata orang rezeki orang soleh yang membayar orang lain. Semoga dia selalu sehat dan panjang umur dan bisa memberikan buku yang berbanyak atau harganya seperti itu. Jadi pada abad ke-13 sampai abad ke-14 Masehi, bangsa Mongol adalah bangsa yang berjaya, sanggup menciptakan kekaisaran maha luas di muka bumi. Barangkali yang terluas yang pernah diciptakan suatu bangsa. Wilayah imperiumnya meliputi Tiongkok, Asia Tengah, Asia Barat, dan Eropa, terutama Rusia. Antara Laut Pasifik di timur dan Laut Kaspia di sebelah barat. Kekaisaran maha luas ini diciptakan dalam tempo kurang lebih 20 tahun sejak pendirian Kekaisaran Mongol pada tahun 1206 Masehi. Di Nusantara itu sekitar zaman Kediri. Dan Temujin, tokoh utama penyatuan suku-suku Mongol yang dahulu saling berantem, diurapi oleh majelis suku-suku Mongol sebagai kaisar bergelar Genghis Khan, yang diartikan oleh Peter Jackson dalam buku ini. Dia mengartikannya sebagai Khan yang keras atau kejam. Ada keras atau kejam. Arti ini tentu berbeda dengan para ahli sebelumnya yang mengira bahwa Genghis Khan berarti penguasa dunia atau emperor terkuat dari semua bangsa. Khan dari Khan. Seperti yang ditulis Liang Liji dalam bukunya yang berjudul Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis 2000 tahun perjalanan hubungan Tiongkok Indonesia. Ada bukunya dari saya lupa penulisnya. Genghis Khan, Khan yang keras kejam itu justru menemukan kata Indonesia yang tepat, yaitu bengis, ya kan? Entah mengapa bengis yang bunyinya seperti Genghis justru tidak digunakan oleh penerjemah buku ini. Apakah bengis ada hubungannya dengan kemunculan dan sepak terjang Genghis Khan yang bengis itu? Kebengisan Temujin mulai ditunjukkan dalam proses awal menuju pendirian Kekaisaran Mongol, yaitu ketika Temujin berhasil menuntaskan balas dendamnya kepada suku Tatar yang dahulu membunuh ayahnya Yesugei dan telah menyebabkan kesengsaraan pada Temujin kecil yang waktu itu berumur 9 tahun beserta ibunya dan saudara-saudaranya yang terpaksa menukar gaya hidup penggembala menjadi penghuni hutan. Temujin sendiri memimpin pembantaian hampir semua laki-laki dewasa suku itu. Halaman 102 nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya hampir semua penaklukan yang dilakukan oleh Genghis Khan tak lepas dari sifat kebengisan.
Peter Jackson menulis di epilog, setiap pengamat muslim pada pertengahan abad ke-13 yang diminta memberikan kesimpulan tentang bangsa Mongol mungkin akan mengulang kata-kata buronan dari Bukhara yang dikutip Juwaini. Mereka datang, mereka menghancurkan, mereka membakar, mereka membunuh, mereka menjarah, lalu mereka pergi. Tapi dalam beberapa buku lain yang saya lihat, bahkan juga beberapa film tentang Mongol, teman-teman lihat juga, kebengisan atau kekejaman Genghis Khan atau Mongol dalam penaklukan, dia selalu tidak pernah menghancurkan tempat ibadah. Itu yang paling istimewa dari Mongol. Dia menghormati semua kepercayaan atau agama yang ada dalam wilayah penaklukan. Karena itu tempat-tempat ibadah hampir tidak pernah dirusak oleh penguasa atau penakluk yang dianggap kejam dan bengis ini. Buku ini tak hendak mengamini kata-kata Juwaini tadi. Namun historiografi terbaru lebih cenderung sepakat dengan penilaian yang diberikan oleh Rashid Al-Din. Peristiwa atau keadaan apakah zaman ini yang lebih penting dibandingkan awal masa pemerintahan Genghis Khan, sehingga mampu memulai era baru? Perlu diakui, Rashid Al-Din menulis kisah sejarahnya lebih dari 4 dasawarsa setelah Juwaini. Di bawah dan tidak kurang pentingnya untuk seorang ikhwan muslim. Namun sangat banyak cendekiawan yang kini setuju dunia mengalami perubahan yang signifikan setelah penaklukan itu, dan dalam setiap aspek, bukan menjadi lebih buruk. Nah, begitulah buku ini memberikan perspektif baru bagaimana penaklukan Mongol yang menjamin kebebasan beragama semua rakyat taklukannya, memberi sisi positif juga perluasan agama Islam ke seluruh dunia, terutama ke bagian timur. Di bawah kuasa cucu Genghis Khan, Islam bahkan mendapatkan kebebasan mengarungi dan memperluas jejaringnya di Asia Timur, termasuk Nusantara. Marco Polo yang tiba di Aceh tahun 1292 Masehi memberikan kesaksian tentang kerajaan-kerajaan yang setia pada Khan dan juga Perlak yang baru saja masuk Islam akibat pengaruh pedagang Saracen. Tantasen, penulis buku Cengho, nanti kita bahas, juga menginformasikan dan meyakinkan bahwa pasukan penyerang ke Singasari untuk menghukum Raja Kertanegara tahun 1293 Masehi itu banyak yang beragama Muslim. Dan dipimpin para komandan Muslim seperti Sipi dan Ikemese yang berasal dari Uighur, yang kelak memberikan basis kemudahan sebagai mana nanti ditulis oleh Tantasen, kemudahan operasi Cengho. Jika ada serdadu Mongol di antara pasukan penyerbu, itu pastilah berjumlah sedikit dan lebih bersifat simbolis. Begitulah Tantasen menulis. Buku ini layak dibaca oleh sidang pembaca Indonesia yang pada hari ini mayoritas memeluk Islam. Ia memberikan informasi yang detail mengenai kebangkitan Mongol dan bagaimana akhirnya mereka berubah dari menindas umat Islam hingga menjadi mu'alaf Islam
dan juga menyumbangkan pertemuan antar budaya, terutama Asia dan Eropa yang damai di bawah kuasanya. Begitulah kira-kira misionaris pertama Gereja Katolik Odorico de Pordenone, seorang imam Fransiskan, juga tiba di Majapahit tahun 1322 Masehi. Termasuk juga Ibnu Battuta bersaksi di jalanan menuju Kekaisaran Mongol ini, kuasa Mongol ini aman untuk perdagangan, bahkan orang yang sendirian membawa kekayaan. Dengan begitu, buku ini tentu saja memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa seperti Indonesia yang bercita-cita menjadi mercusuar dunia. Bukankah kemunculan Majapahit dan kejayaannya di bawah Raja Hayam Wuruk hingga masa kematian Gajah Mada tahun 1364 justru tercapai ketika Tiongkok di bawah kuasa Mongol. Bersama runtuhnya dinasti Mongol dan naiknya dinasti Ming, baru naik pula intrik-intrik politik di Majapahit. Tetapi situasi yang seperti ini akan kita bicarakan barangkali minggu depan tentang buku Tantasen yang berjudul Cheng Ho. Cheng Ho, laksamana terbesar dinasti Ming yang pengaruhnya menjangkau dan turut membentuk Nusantara. Rahayu, selamat dunia.